Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 IKI kelas 1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rancangan sistem instrumentasi multivariabel laju alir fluida. Dengan saya, Dandi Ramadan Muldan, NIM 2103431010. Mungkin untuk Adil dan Kolbi, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya ada Adil Mustaqfir dari kelas IKI 1A dengan NIM 21034310024. Dilanjutkan dengan Kolbi. Ya, dan saya perkenalkan, nama saya Kolbi Rehan Maulana dari kelas IKI 1A dengan NIM 21034310027. Mungkin untuk Kolbi dipersilakan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami nantinya akan menjelaskan tentang struktur dan elemen sistem pengukuran multivariabel seperti gambar berikut. Next. Nah, jadi sebelumnya kita itu harus tahu dulu apa sih instrumentasi itu. Nah, jadi instrumentasi itu adalah alat-alat dan peranti atau device yang dipakai untuk pengukuran atau pengendalian dalam suatu sistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Tujuannya itu untuk mengetahui numerik variabel suatu besaran tertentu. Namun pada sistem itu dirancang untuk mengetahui nilai suatu tekanan, laju aliran, dan temperatur suatu gas atau cairan yang melalui venturi tube dalam mendukung proses industri. Pengukuran variabel pada pipa tersebut pastinya akan mengakibatkan beberapa penyimpangan terhadap kualitas ataupun kuantitas suatu produk. Oleh karena itu, pengukuran variabel ini sangat penting dalam mengatur atau mengontrol alat. Nah, jenis-jenis variabel tersebut itu ada 3. Yang pertama, temperatur. Temperatur itu berpengaruh terhadap suatu mesin atau suatu proses yang dilanjutkan oleh venturi tube. Yang kedua ada tekanan. Tekanan ini berpengaruh apabila terjadi penurunan dari tekanan fluida yang terjadi saat pipa menyempit. Yang terakhir itu ada laju fluida. Nah, laju cairan atau gas yang mengalir itu dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan dari pipa-pipa sebelumnya. Nah, jadi strukturnya itu yang pertama ada true value of variable. Pada tahap pertama ini nilai laju aliran, tekanan dan temperatur didapatkan secara bersamaan. Kontrol nilai temperatur dan tekanan ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir pada laju aluran fluida. Kontrol temperatur dan tekanan dapat diperlukan untuk nilai akhir dari suatu udara panas yang akan masuk ke pulverizer dalam PLTU. Selanjutnya ada sensing elemen. True value dari laju alir, temperatur dan tekanan seterusnya digunakan sensor dari masing-masing besaran supaya true value dari besaran-besaran tersebut dapat diolah sinyalnya dan dibaca nilainya. Elemen sensor merupakan elemen yang merasakan besaran yang diukur dalam bentuk energi listrik, mekanik termal, ataupun lainnya. Setelah itu, mengubah besaran fisika pengukuran menjadi besaran sinyal yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Yang pertama itu ada laju aliran. Pengukuran aliran fluida ini diperlukan dalam kuantitas dari suatu udara yang mengalir melalui suatu titik sampel. Contohnya itu titik sampel tekanan statitis dari aliran fluida yang ada. Nah, dalam sistem yang dirancang, venturi dirangkai secara paralel atau dihubungkan ke transmitter. Pemasangan venturi secara paralel ini gunanya meminimalisir kegagalan yang terjadi dan mengoptimalkan kerja dari rancangan tersebut. Itu seperti gambar berikut. Nah, pemilihan venturi itu dikarenakan volume fluida yang dapat dialirkan itu tinggi, akurasi lebih tinggi dalam rentang yang lebih lebar, kehilangan daya yang cenderung sangat kecil, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada tekanan. Untuk mengukur udara panas yang melalui venturi tube, itu digunakan different pressure gauge. Pada venturi sudah dapat mengukur suatu tekanan, tetapi dalam upaya meningkatkan akurasi agar lebih tepat dalam mengukur tekanan itu dibutuhkan sensor different pressure gauge. Itu seperti pada gambar berikut. Nah, yang terakhir itu ada temperatur. Dalam pengukuran ini, itu digunakan sensor thermocouple yang digunakan untuk mengukur suatu suhu fluida di dalam pipa. Selain itu, termokapel ini juga digunakan untuk mengkondisikan udara yang masuk apabila udara kurang panas atau terlalu panas. Pemilihan termokapel itu biayanya yang lumayan terjangkau dan range pengukuran yang lumayan luas, juga sekitar minus 200 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dandi.
Di sini saya ingin menjelaskan tentang conditioning elemen. Elemen pengkondisi sinyal merupakan elemen yang mengkondisikan sinyal keluaran sensor, sehingga menjadi sinyal yang dapat diproses selanjutnya pada elemen pemrosesan sinyal. Elemen sensor yang berbeda membutuhkan elemen pengkondisian yang berbeda juga. Yang pertama, laju aliran. Pada elemen sensor flow rate dirancang secara paralel di mana dibutuhkan middle selector untuk mendapatkan nilai tengah dari kedua sensor flow rate tersebut. Apabila tidak menggunakan middle selector dalam rancangan, maka diperlukan 3 konverter dan 3 analog digital converter atau ADC. Setelah diproses oleh middle selector dan sudah didapatkan nilai tengahnya, maka sinyal akan dikonversi oleh konverter agar dapat diproses ke tahap selanjutnya. Yang kedua, tekanan. Output transmitter yang berasal dari different pressure GEUK akan mengirimkan sebuah sinyal yang akan diubah oleh deflection bridge. Resistansi variabel utama dari sinyal tersebut menjadi suatu resistansi tetap. Setelah itu, output dari deflection bridge akan diproses lagi di dalam amplifier untuk diperkuat kembali sinyalnya. Yang ketiga, temperatur. Output dari sensor thermocouple akan diubah menjadi millivolt pada auto reference junction. Setelah itu, output dari auto reference junction akan diubah ke dalam bentuk volt. Karena dalam amplifier hanya akan memproses sinyal berupa volt. Jadi, sinyal millivolt dari auto reference junction akan diubah ke dalam volts di filter, lalu dilanjutkan ke dalam amplifier untuk diperkuat sinyalnya. Next. Processing elemen. Elemen pemroses sinyal merupakan suatu elemen yang berfungsi sebagai pengubah sinyal dari sinyal analog ke sinyal digital, maupun sebaliknya. Pada output-output yang sudah diperkuat dan dikonversi berupa sinyal analog akan diubah menjadi sinyal digital oleh elemen analog digital converter (ADC). Lalu sinyal digital yang telah diproses oleh analog digital converter ini akan diproses kembali oleh microcontroller dengan sedemikian rupa. Di dalam microcontroller ini akan diprogram melalui perangkat komputer menggunakan kabel ISP. Penggunaan microcontroller ini karena dapat bertahan di suhu yang tinggi, sehingga suhu udara yang telah dikondisikan dan diukur dalam sensor thermocouple tetap terjaga dengan tekanan yang sesuai. Penggunaan microcontroller ini juga sangat mempermudah suatu pengukuran, karena elemen ini terus mengikuti program yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, tidak perlu ada campur tangan apapun lagi dalam pengukuran dalam Venturi Tube yang sudah dirancang ini. Mungkin selanjutnya untuk Adil dipersilakan. Selanjutnya, data presentation elemen. Dalam menampilkan data-data yang telah diproses sebelumnya, dibutuhkan LED untuk menampilkan hasil dari pengukuran yang telah terjadi sebelumnya. Data atau nilai yang akan dikeluarkan di LCD merupakan data digital yang telah diproses oleh microcontroller sehingga dapat ditampilkan secara sempurna di dalam LCD. Pemilihan LCD dalam rancangan ini karena bentuk LCD yang datar sehingga meminimalisir tempat, serta daya yang diperlukan oleh LCD ini tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu menggunakan banyak biaya dalam merangkai rancangan ini. Selanjutnya, reliability and cost. Pertama, reliability. Untuk menghitung kehandalan rancangan ini, maka rancangan itu perlu dibagi menjadi 4 terlebih dahulu, menjadi true flow rate, true temperature, true pressure, and processing and display element agar memudahkan dalam menghitungnya. Kehandalan dalam suatu sistem atau rancangan dihitung dalam 1 tahun sekali pemakaian. Salah satu hal yang mempengaruhi nilai dari kehandalan suatu sistem yaitu pemasangan sistem elemen-elemen yang digunakan. Berikut rumus-rumus dalam menghitung reliability. Pertama, kehandalan yang dipasang seri. R system sama dengan
R1 dikali R2 dikali R3 sampai dengan dikali R4. Selanjutnya ada laju kegagalan yang dipasang seri. Lambda sistem sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 sampai seterusnya. Selanjutnya ada ketidakhandalan yang dipasang secara paralel, yaitu F sistem sama dengan F1 dikali F2 dikali F3 sampai dengan Fn. Lalu selanjutnya ada kos atau biaya yang digunakan dalam rancangan yang telah dibuat seperti pada tabel berikut ini. Berikut merupakan total lifetime cost-nya. Dan terakhir ada total lifetime maintenance cost. Pada sistem ini dianggarkan untuk cost of measurement error over lifetime of the system adalah 20% dari total initial cost. 20% dikali $23.579 jadi $4.715,8. Lalu TLOC sistemnya sama dengan $23.579 ditambah $5.405,92 ditambah $10.905,1 ditambah $4.715,8. Jadi hasilnya yang dibutuhkan dalam rancangan ini semuanya $44.605,82. Selanjutnya saya kembalikan kepada Dandi. Terima kasih Adil. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.